Tuhan tuntun langkahku, tuntun masa depanku. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhanku yang pegang. Perjalanan makin tinggi aku naik,
Amin. Lagu yang begitu indah dibawakan oleh saudara kita dari Gereja Protestan Maluku. Luar biasa ya, dari sebuah kelurahan di Ambon. Sangat indah dan sangat menenangkan hati kita, agar kita tidak usah khawatir akan hari esok. Kadang kita tidak mengerti ya, seperti si pengarang lagu itu, dia sedemikian baiknya, tapi beberapa kemalangan menimpa hidupnya. Baik, kita akan tiba kepada renungan firman Tuhan yang ke-77 akan dibawakan oleh Saudara Daniel Sitompul. Untuk ini, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Brother Tigor, dan kita semuanya selamat malam, shalom, salam sehat di mana saja berada. Dan juga tidak salah kalau saya mengatakan assalamualaikum. Baik, pada malam hari ini kita Suaranya kurang keras. gitu ya. Tambah lagi saya. Oke, sudah kedengaran? Oke, bagus. Oke, baik, malam ini kita akan membahas sebuah judul yang sudah sempat share, yaitu tentang okultisme dan akhir zaman. Apakah okultisme itu kita bilang? Baik. Lihat. Okultisme dan akhir zaman. Apakah okultisme itu dan apa peranannya pada akhir zaman ini? Kita akan pelajari dengan cepat. Kita akan lihat. Ayatnya adalah Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15, ini adalah sebuah amaran bahwa pada akhir zaman akan itu nabi-nabi palsu. Tapi kita akan fokus di nabi-nabi palsu yang dalam bentuk okultisme ya. Berikut kita lihat sini gambarannya. Ya, tidak semua domba ini ada menyamar seperti domba. Itu menggambarkan bahwa iblis bisa menyamar melalui manusia. Ya, manusia. Begitu juga di 2 Tesalonika 2 ayat 9-10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerja iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi akan ada ya, dan sudah terjadi ya, pekerjaan iblis tetap berlangsung ya, sejak 2000 tahun melalui rupa-rupa perbuatan ajaib ya, namanya okultisme dan mujizat-mujizat palsu. Baik, okultisme dari Wikipedia dan juga dari KBBI itu berasal dari kata Latin occultus. Halo Pendeta. Dari Latin Ya, terima kasih. yang artinya tersembunyi, rahasia, aneh, celaka, gaib. Seorang Muslim mengatakan goib, gelap, misterius. Jadi okultisme berarti melibatkan diri dengan kuasa kegelapan, kuasa gaib, ya, untuk mengulangi hal-hal yang rahasia, aneh, ya, misterius, dan sering dianggap menyangkut perkara-perkara di luar panca indera manusia. Ini yang dimaksud dengan okultisme. Kita lihat sekarang ya.
Ini ada data ya yang dapat dari internet. Tahun 1969 saja sudah ada 10.000 orang yang bekerja ya full time sebagai astrolog. Ya, astrolog adalah orang-orang yang bekerja seperti okkultisme ini, yaitu menggunakan benda-benda di langit. Dan ada 175.000 astrolog bekerja secara paruh waktu, part-time di Amerika Serikat sendiri. Rata-rata umur orang-orang yang menjadi langganan, langganan orang-orang paranormal ini ya, antara usia 25 sampai 45 tahun. Majalah Newsweek tahun 71 mengaksir bahwa di Amerika telah ada kurang lebih 80.000 tukang sihir. Kita lihat data yang terbaru ya, jadi makin meningkat, tidak ada penurunan, tetapi justru makin meningkat. Kemudian ada 3 juta sampai 7 juta penduduk di Jerman terlibat dalam kegiatan okkultisme yang serius. Kemudian dari His Magazine mengatakan bahwa lebih banyak kaum yang disebut West Lock di Jerman daripada pendeta Protestan, dan lebih banyak di Prancis daripada dokter yang ada. Jadi manusia cenderung pada saat ini dimanapun di negara manapun, ya bahkan para pemimpin dunia, saya tahu sebelum mereka mengadakan perjalanan, mereka akan bertanya kepada orang pintar tanda kutip, paranormal, apakah mereka sudah kapan mereka boleh berangkat, lebih baiknya apa, dan sebagainya. Baik, ini kegiatan okkultisme pada saat ini ada 4, spiritisme, ya, takyu, kemudian meramal nasib, dan sihir, magic, sihir. Kemudian apa kaitan okkultisme dan spiritisme? Spiritisme kegiatan kontak dengan roh orang mati melalui mediumik, melalui perantara. Apakah benar orang mati punya kontak dengan usia hidup? Ini adalah samaran atau pinjaman melalui roh-roh jahat di udara ya, untuk mengelabui orang-orang, sehingga dianggap kalau kita keteguran keramat, kalau kita minta berkah, diminta membawa sesajen atau permintaan khusus, maka permintaan kita akan dikabulkan. Ini adalah kegiatan-kegiatan spiritisme yang terjadi di mana-mana saat ini. Ini dia, tujuan untuk mengadakannya adalah untuk meminta petunjuk, nasihat, kekuatan, keberanian, dan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, kita masih ingat peristiwa Raja Saul pada waktu dia ditinggalkan oleh Allah, lalu bukannya dia datang ke para nabi yang sudah diutus oleh Tuhan, justru dia ke Endor karena penasihatnya, orang-orang dekatnya, nah kita harus ke orang pintar di Endor ya. Dia datang ke sana, kita apa? Kita tunjuk. Bayangkan meminta petunjuk seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia murtad, percaya lagi sama Tuhan, itu dia lari kepada peramal. Banyak ya. Endor. Ya tujuannya meminta petunjuk. Kemudian yang berikut adalah rasa ingin tahu. Ya. Rasa ingin tahu, biasanya kalau orang-orang, ini hati-hati, nah, tidak semua pengobatan alternatif itu adalah murni betul-betul dari apa namanya, dari herbal dan sebagainya. Tapi ada juga yang menggunakan okkultisme atau spiritisme. Ya. Dan juga orang juga perlu mencari alternatif ya, untuk mencari tahu sahabat-sahabat tertentu. Kemudian yang berikut, spiritisme primitif, ini berarti primitif, yaitu orang-orang yang memanggil arwah orang mati di pohon-pohon tertentu, di gua-gua, di gunung-gunung ya. Kalau kita ke Sentul Selatan, itu ada gunung di situ, itu ada kuburan keramat di situ. Saya juga pernah sampai saat dari jauh
Kita ada mobil mewah juga yang datang ke situ ya. Ramai, minta. Belum lagi kalau ke Bali dan sebagainya ya, dari Tujuh Banten dari mana. Tujuannya mereka ingin mencari tahu informasi, bisnis, keluarga. Kemudian spiritisme primitif ini bisa tidak terorganisir ya, dan dipraktikkan oleh agama primitif. Kaitannya dengan sekarang, kenapa dikatakan spiritisme modern? Oleh karena lebih modern ya, mereka menggunakan kedok-kedok agama untuk mempengaruhi orang supaya pengikutnya makin banyak. Ya. Kita tahu dalam sejarah ada keluarga Fox ya, bahkan perjanjian kelompok setan. Ya, kita lihat perkembangan bentuk spiritisme modern pada saat ini. Kita lihat di Brazil ini sangat cepat perkembangannya. Ya. Bisa lihat di sini ada kelompok-kelompok Umbanda, ya, belakang ritual campur agama gereja, Roma kuno, ya. Paham spiritisme luar biasa ya. Dirinya adalah Pretos Helpos, seorang Buddha yang banyak membantu nama orang tidak bekerja. Jadi orang banyak sekali dari akal bagaimana untuk mencari penghasilan dengan mengadakan penipuan-penipuan, tentunya setan membantu. Hal ini sehingga mereka makin apa? Makin mampu melakukan hal-hal yang bersifat spiritisme. Kita lihat di ya, seperti ini ya, banyak sekali sesajen-sesajen orang datang untuk memohon dan datang kepada Tuhan, bekerja dengan keras, ya, memenuhi tuntutan Allah minta, gitu, penyurutan. Tapi ini gantinya apa? Datang ke orang normal ya, normal untuk minta sesuatu. Ya. Ada yang kerasukan sedemikian rupa. Kesembuhan, ada bikin dukun. Saya lihat di situ ada banyak ramuan, apa namanya, ya, biasa ya. Contoh di mana orang menggunakan artinya, ya, kekuatan-kekuatan spiritisme untuk cari pelanggan. Dan pelanggan tadi biasa ya. Kemudian tumbuh di mana-mana. Kalau kita lihat datanya sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya. Amerika Serikat, semua ya. Negara Kristen, negara Muslim, negara-negara beragama apapun sekarang sudah apa namanya, bertumbuh spiritisme begitu banyak karena pelanggannya makin banyak kan. Ya, kita melihat di Indonesia, Joko Bodo, ada ya, ada banyak orang-orang seperti dia ya. Yang kita lihat kita bisa kaya karena pelanggannya apa? Orang-orang kaya, bisnismen. Kemudian di Jerman ya ada 400 kelompok, di Zurich ada 400 kelompok. Dan di Asia lebih dari 1 miliar berhubungan dengan spiritisme. Nah, luar biasa ya. Spiritisme masuk ke dalam setiap aspek kehidupan melalui film-film ya, luar biasa ya. Tenar memasukkan ajaran lagu-lagu yang dinyanyikan ya, masuk lagu-lagu Queen ya, kata-kata Beelzebub dalam lagu Bohemian Rhapsody itu. Orang-orang tidak nyadar di situ ada bahasa ya, untuk mengambil iblis Beelzebub. Kemudian film-film horor, film-film spiritisme tentang seperti Harry Potter, ya. Bahkan dunia sepak bola, ya. Yang banyak sekali masuk ke dalam, bahkan sampai ke pernah beberapa tahun lalu ya, kalau kita ingat 2000 berapa, yang sempat masuk yang mulai dihebohkan dengan beberapa asisten terkenal
kesurupan ya, karena ada mahasiswa yang nonton film horor pada waktu sedang week of prayer, itu mereka pulang malam itu kerasukan mungkin menyebar, ya, luar biasa kekuatan spiritisme ini. Sedangkan orang meramal siapa yang juara dunia, bentuk-bentuk spiritisme sederhana tapi orang gunakan ya gurita untuk menunjukkan kalau gurita masuk ke apa namanya box ke Jerman, maka ini Jerman yang juara dunia. Luar biasa, orang sudah hilang akal sehat ya. Kemudian pakyu yang banyak ya, terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai di diri kita ya, pakyu. Ini contoh-contoh pakyu ya, biasanya ada apa namanya, orang menganggap angka 13 adalah angka-angka ya, angka yang sial ya, angka sial. Banyak hari-hari sial, oh jangan pergi pada hari ini. Tahil semuanya. Ini sudah masuk ke dalam sebagian jemaat Tuhan. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap tahil? Gunakan akal sehat. Selidiki setiap kejadian dengan seksama. Ujilah setiap roh, kata firman Tuhan. Di balik tahil sesungguhnya iblis bekerja untuk membuat manusia hidup dalam ketakutan. Berani untuk memberantas segala tahil yang menama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melarang kita untuk mempercayai tahil balik. Waktu Timotius 4:7. Kemudian meramal nasib, ya, telapak tangan, primbon, wah, biasa. Feng Shui. Rumah harus ambil Feng Shui. Ini adalah bentuk-bentuk spiritisme, ya. Astrologi, horoscope, astromantik. Ini sekarang merajalela dan ini adalah menjadi apa? Jadi sumber penghasilan untuk seseorang bisa menipu orang lain, ya. Cara meramal. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap meramal nasib? Keselamatan bukan dilihat dari garis tangan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari jika kita bersama Tuhan adalah hari baik. Tidak ada hari tidak baik. Oleh karena kita tahu dalam penciptaan Tuhan sendiri yang menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam. Tuhan menambahkan lagi satu hari, yaitu hari kita bangkit, berkati dan sucikan, kita berbakti. Mazmur 123 1 dan 2, jika bukan Tuhan yang mengawal rumah, sia-sialah orang yang membangun. Jangan sampai melakukan praktek-praktek yang mengunjungi rumah kita yang besar, segitu yang besar, lalu kita taruh jimat-jimat di sana kiri kanan di sudut-sudut. Ya. Tuhan mengatakan, jika bukan Tuhan yang mengawal rumah, sialah orang. Yesaya 44, 12-15. Tukang jampi tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Terus pegang. Magic adalah ilmu yang bersangkut paut dengan perbedaan ajaib dan misterius. Dan ini terjadi masuk ke dalam apa? Ke dalam American Got Talent, British Got Talent. Di mana mereka melihat, bahkan waktu beberapa tahun lalu saya melihat yang menjadi pemenang pertama untuk British Got Talent adalah seorang gadis kecil yang asli dalam sihir, jampi-jampi ya. Dan luar biasa ya. Luar biasa. Sudah menjadi tontonan dan sudah diterima secara umum ya oleh orang-orang banyak. Kemudian ada dua macam praktik magis, ada imitasi, ada yang berjanji. Kedua-duanya adalah keji di mata Tuhan. Tujuannya adalah untuk apa? Ini kata mereka ada hitam, ada putih. Tapi kita yang mengerti akan firman Tuhan ini adalah dua-duanya sama. Ya. Asal usulnya dan siapa di balik kedua magis ini. Ya. Buat orang jadi gila, sakit, mungkin dada. Ini yang disebut dengan santet. Santet untuk mencelakai orang. Dan ada juga yang dikatakan di diskusi untuk membuat orang bahagia. Padahal ini adalah kebahagiaan yang semu untuk pertahanan diri. Ya.
Dulu ada teman kami ya, dari Papua, dia juara karate. Dia minta magic untuk melindungi, dia punya wajah. Jadi kalau komite, dia punya wajah tidak pernah kena pukul. Orang kalau pukul pasti kena badan. Luar biasa ya. Bahkan dalam bidang olahraga dipakai magic seperti ini. Ini juga ya, kita lihat sabuk, wah, ini berisi semua ya. Percaya, kita katakan ada isinya. Ya. Ini dari Alkitab. Bagaimana magic, ya, sihir, dan semacamnya berdasarkan Alkitab. Yeremia 27 ayat 9. Janganlah mendengarkan nabi-nabi atau siapapun juga yang melarang kamu takut kepada raja-raja. Walaupun mereka mengaku telah menjadi petunjuk dengan mimpi, roh paus, atau dengan buatan goy. Yeremia 39. Dan sama sekali tidak merasa malu. Dia berzina karena membuang batu dan pohon seni. Nice. Ada larangan dari Tuhan. Dari Yeremia. Dilarang. Sangat dilarang. Kita harus bertakut kepada Tuhan. Bukan takut kepada petunjuk-petunjuk mimpi dan sebagainya. Yesaya 2 ayat 6. Ya Allah, Engkau telah menghinakan umat-Mu ketika Yakub sudah di mana negeri orang memakai ini goy. Dia dari zaman dahulu kala di bangsa Israel. Ini sudah terjadi. Kita ingat tadi peristiwa Raja Saul ya, minta nasihat bukan kepada nabi sebagai Allah, tapi kepada medium ya, di Endor. Kemudian Ulangan 18 ayat 11. Di antara kamu jangan ada orang yang mempersembahkan anak-anaknya. Kita melihat pada zaman dahulu bangsa Israel terpengaruh oleh bangsa kafir dan mereka memperlakukan anak-anak mereka untuk menjadi kurban bakaran. Oleh karena apa? Karena ada paham mengatakan bahwa dengan mengorbankan anak-anak kita, ilmu kita makin kuat ya. Ilmu kita makin kuat. Luar biasa ya. Inilah akibat-akibat. Karakter menjadi kacau, keturunan yang tertekan, penyakit rutin. Saya ingat dulu saudara Ibu Harap tentang bapak tuanya, dia sangat sakti dalam hal dukun, ayam itu. Tapi apa yang terjadi? Semua anak-anaknya menjadi tumbal. Tidak ada satupun mau. Semua anak-anaknya gila. Saya lihat tidak ada yang baik dari hal-hal penyembahan okultisme. Bagaimana cara bebas dari tekanan okultisme? Kita datang kepada Allah, kita musnahkan semua benda pemujaan, putuskan semua hubungan dan persahabatan dengan medium, ya. Gabung dengan kelompok doa, seperti yang kita lakukan sekarang ya, ada kelompok doa, ada brothers, ya, doa alumni dan banyak sekali kelompok-kelompok doa yang dilakukan pada pagi hari. Itu untuk membuat kita dan dekat kepada Allah sumber berkat kita. Kemudian menurut pada Allah dalam segala hal. Amaran memang dalam tulisan-tulisan permohonan. Saya melihat bahwa ketika di New York di rumah keluarga saya, ini ada awal dari spiritisme berkembang yang sangat cepat. Akan terjadi di tempat-tempat lain. Itu adalah kuasa serang dan hal-hal ini akan semakin bertambah banyak dan menjadi lumrah di mana berterima di televisi. Ada yang kita setiap waktu ada acara khusus untuk mendengarkan para feng shui, para ahli feng shui memaparkan mereka punya ilmu. Biasanya adalah berkodok agama sedemikian rupa untuk mengelabui orang-orang yang tertipu supaya mereka kita yang merasa sangat aman dan menyerap pikiran umat Allah. Jika sekiranya mungkin terhadap hal tersebut yang menyebabkan mereka yang meragukan pikiran kuasa Roh Kudus. Buku Kemenangan Akhir halaman 526 adalah benar bahwa spiritisme sekarang sedang mengubah bentuknya dan menggunakan jubah kekristenan. Ya? Jika sebelumnya dia menyapa Kristus dan Alkitab, sekarang dia mengaku menerima kedua dia. Luar biasa ya, penyebaran setan sudah masuk ke agen-agennya manusia, masuk ke dalam gereja-gereja tertentu.
berhati-hati terhadap cara kerja iblis. Pada kita diamarkan bahwa pada masa kesudahan dia akan melakukan tanda-tanda ajaib, bisa palsu. Ini akan kembali berulang dari masa ke masa menjelang penitipan invasi asli. Di bawah kedok agama kita akan berupaya memperluas pengaruhnya terhadap Kristen. Jadi diamarkan dalam buku The Great Controversy ya, akhirnya 43. Oleh karena Rasul itu mengaku pada Alkitab dan menunjukkan rasa hormat pada lembaga gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai perwujudan kuasa. Jadi penipuan itu merupakan hasil kerja kuasa ilahi. Kita yang mengerti kebenaran, itu adalah bukan dari keadaan. Mereka setan ini yang dianggap sebagai teman yang sudah mati, diperlakukan sebagai tempat tertentu dan anjuran dan kebenaran yang ditunjuk dari pada firman Allah. Musuh sedang bersiap untuk memiliki seluruh dunia dengan kuasa yang melakukan bisa akan dianggap oleh orang lain sebagai malaikat terang dan menjadi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dalam menghadapi akan kuasa-kuasa iblis yang bentuk okultisme, spiritisme, sihir dan sebagainya. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dalam Yesus. Amin. Terima kasih atas pemaparan mengenai okultisme ya, spiritisme yang semakin populer ya, apalagi di kalangan orang muda. Salah satu buku yang terjual sangat banyak di dunia adalah buku Harry Potter. Itu masuk kelompok besar ya. Tapi tetap Alkitab masih nomor 1 paling banyak dicetak. Tapi Harry Potter itu benar-benar sangat laku walaupun harganya cukup mahal. Terima kasih atas sharingnya dan kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan atau kalau ada kesaksian terkait dengan okultisme atau spiritisme yang terjadi di lingkungan kita atau pengalaman pribadi ya. Dipersilahkan. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Jadi 1 jam untuk firman Tuhan, 1 jam untuk Islamologi. Oh 15 menit karena tadi lewat 10 menit. Apa ada? Kalau belum ada, oh itu Pak Harjono, silakan Pak Harjono. Ya, saya sangat berterima kasih dengan pelajaran ini. Ya, kita tahu bahwa luar biasa itu okultisme ya, spiritisme dalam bentuk macam-macam itu yang berkembang rupanya di seluruh dunia. Bahkan sudah masuk juga ke Kristenan ya. Ada juga yang orang Advent masih, walaupun Advent tapi masih ada mempraktekkan hal itu gitu ya, sangat disayangkan. Jadi pelajaran yang sangat baik ya untuk dapat kita berhati-hati karena kedok daripada setan itu antara kebenaran dan tidak kebenaran itu beda-beda tipis kadang-kala ya. Jadi dengan pelajaran ini kita untuk lebih berwaspadalah. Yang percaya harus pada Tuhan, pada firman Tuhan. Kita akan selamat. Terima kasih Pak Sitompul atas pelajarannya yang sangat baik. Itu saja. Puji Tuhan. Terima kasih. Apa masih ada lagi memberikan kesaksian? Kalau belum ada, saya akan berikan kesaksian pengalaman saya pribadi ya. Saya dari kecil sering main di Banten ya, itu sangat kuat dengan spiritisme ya, tapi
puji Tuhan ya, selama bermain di sana nggak pernah melihat hal-hal kejadian tersebut ya. Paling hanya menyaksikan kalau acara 17 Agustus orang golok ya, dan kuat berjalan di atas api tanpa terbakar. Bahkan abang saya bisa berjalan di atas api juga. Nah, itu unik ya. Kayak dihipnotis katanya. Jadi dia tidak sadar, jadi dia berjalan dan tidak terbakar. Nah, saya punya pengalaman di belakang rumah saya itu ada pohon pisang, dan dibilang kalau rumah saya itu termasuk angker ya, di pinggir sungai. Bahkan kakak saya pernah mendengar seorang ibu-ibu menangis gitu. Setelah ditanya, nggak ada ibu-ibu di sini. Nah, yang unik, jadi ada pohon pisang. Banyak pohon pisang saya juga tanam, tetangga juga tanam. Tapi yang menanam almarhum sudah meninggal ya. Jadi anaknya yang suka panen. Jadi sekali waktu dia mau panen pisang, cangkulnya ada yang lempar. Dari situ dia nggak berani. 2 kali kejadian ya. Saya juga pernah dicoba ya. Jadi waktu saya lagi menebang pohon pisang, cangkul saya hilang. Kenapa saya yakin diganggu? Saya panggil abang saya. Ayo kita cari berdua cangkul itu. Kita cari tidak ketemu. Akhirnya saya kontak Ucok, saya cerita, disuruh berdoa ya. Setelah berdoa saya tanyakan, coba cek lagi. Oh, dia langsung jawab, udah ketemu. Ada nempel di pohon pisang, rupanya cangkulnya ada di pohon pisang. Jadi saya gunakan kayak golok gitu ya. Tapi saya merasa bahwa ada kuasa kegelapan ya, karena kita dua mencari dan nggak mungkin nggak terlihat gitu. Jadi sekarang ini orang nggak berani untuk panen pisang, akhirnya sayalah yang panen pisang ya. Jadi, dan saya bagikan kepada tetangga-tetangga, juga ke pemilik pohonnya ya. Jadi setiap panen, sayalah yang jadi pawang pisangnya. Nah, kalau saya, seperti yang disampaikan oleh Saudara Daniel tadi, ya itu perlu kelompok doa, dan iman kita kuat gitu. Jadi kuasa kegelapan mencoba menakut-nakuti ya, biar kita takut. Nah, kalau kita takut ya dia akan makin menakut-nakuti lagi, walaupun sebenarnya dia nggak ada kuasa ya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja ya, seandainya pun dia menampakkan diri ya tenang aja, kita harus jangan takut kayak di film-film itu ya, karena kita yakin bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas tubuh dan roh kita. Itu aja. Terima kasih. Kalau masih ada yang lain, dipersilakan. Kalau tidak ada, sudah jam 8, kita lanjut kepada Islamologi yang disampaikan oleh Saudara Palmer Sagala. Dipersilakan. Baik, selamat malam buat kita semua. Terima kasih, Lai Tigor. Terima kasih, Saudara Lai Daniel Sitompul, atas pelajaran materi yang begitu bagus ya. Saya juga jadi nambah pengetahuan tentang okultisme ini nih. Terima kasih. Ya mudah-mudahan kita tidak terpengaruh lah ya. Walaupun memang kemampuan okultisme, spiritisme ini yang luar biasa. Tetapi tetap aja itu ya tidak benar menurut keyakinan keimanan kita ya. Jadi biarlah kita ambil sebagai peringatan lah itu. Baik, malam ini saudara-saudara, terima kasih Saudara Tigor sudah menugaskan saya untuk membawa bagian Islamologi. Jadi begini, kita sudah banyak lah gitu ya belajar mengenai apa saja yang memang jadi buah bibir gitulah ya, atau pembicaraan di kalangan saudara-saudara kita sepupu khususnya ya Muslim
tetapi juga pihak lain juga yang mungkin seperti Unitarian gitu ya, mengenai keimanan kita Kristen khususnya Protestan, bagaimana kita meyakini, bagaimana kita bisa melihat bahwa kebenaran Alkitab itu adalah satu-satunya menjadi pegangan hidup keberagamaan kita. Dan itu benar, dan kita meyakini Yesus sebagai juru selamat Tuhan kita, dan yang sudah menebus kita, dan satu-satunya jalan keselamatan. Itu keyakinan umat kita Kristen ya. Nah, sehingga apa yang kita lihat di luar sana, khususnya di banyak sekali katakanlah sosial media gitulah ya, ada banyak sekali pendapat, pernyataan, opini, bahkan juga pertanyaan yang menurut saya sih menggelikan ya. Menggelikannya itu karena loh kok ini ditanya gitu, kok ini aja ditanya gitu. Maksud saya mungkin karena dia nggak baca, gitu loh maksud saya. Jadi seandainya saudara-saudara kita ini membaca Alkitab itu dengan baik-baik, apalagi meminta tuntunan Roh Tuhan, maka sebenarnya nggak perlu ditanya juga bisa ketahuan kok gitu dari Alkitab. Jadi sumber kita adalah Alkitab, itu dulu yang paling utama. Kemudian ya tentu ada barangkali bukan tafsiran, tetapi pemahaman, pengertian yang diberikan oleh orang-orang gereja, tua-tua gereja kita. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah, saya coba share dulu ya screen. Saya sebenarnya khawatir tidak bisa ini nanti, tapi mudah-mudahan nggak ada masalah, kendala, sehingga bisa kita sama-sama melihat. Saya buka dulu. Kami Idrus, itu saya kakak atau adanya itu Idrus ya. Hampir selalu. Sebentar, saya baru mau ngambil ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, betul, tidak ada masalah. Jadi, saya beri judulnya merespon kesalahpahaman, kesalahkaprahan. Kenapa salah kaprah? Karena kesalahpahaman yang terus-menerus tidak diperbaiki sehingga jadi salah kaprah, itu maksudnya. Jadi itu sudah lama berlangsung dan ini muncul di banyak sekali diskusi di sosial media. Dan saya khusus fokus ke yang di Facebook ya terutama, karena apa? Saya juga masuk ke beberapa grup di sana, grup diskusi sebenarnya, baik itu murtadin, baik itu Kristen meluruskan Islam dan sebaliknya. Dan saya juga coba untuk nimbrung memberikan respon begitu ya. Dan sebenarnya respon itu tidak susah. Maksud saya pernyataan-pernyataan tidak susah untuk direspon. Hanya saya ingin kita sama-sama membahas, bila mana kita nanti tidak sepakat, bisa juga ditambahkan. Tapi kira-kira begini saya meresponnya begitu. Nah, mungkin saja ini bisa menambah pengetahuan dari masing-masing kita untuk merespon bila mana nanti kita juga menemukan hal yang serupa atau mirip seperti itu. Jadi, ini banyak saudara sepupu kita. Saya harus sampaikan saudara sepupu di sini ya, karena memang saya fokus ke sana. Banyak yang menanyakan, menyatakan ya tentang Yesus, keimanan Kristen dan kebenaran Alkitab, kitab Kristen yaitu Protestan khususnya di sini, dengan pembenaran-pembenaran, klaim-klaim, menanamkan ketidakyakinan. Jadi gini, antara mereka sendiri diusahakan untuk menanamkan begini loh sebenarnya ini pengertiannya begitu ya. Kemudian membuat jebakan-jebakan. Misalnya kalau bertanya seperti ZN bertanya misalnya, di mana ada tertulis di Alkitab Yesus mengatakan ya, aku Tuhan sembahlah aku. Nah itu kan pertanyaan jebakan sebenarnya, yang sebenarnya nggak perlu ditanya itu juga, orang juga udah tahu gitu. Misalnya kalau presiden, nggak perlu dia presiden mengatakan saya ini presiden, ya orang juga tahu dia presiden. Itu loh maksud saya.
Nah, contoh-contoh jebakan. Kemudian bahkan menyangkalnya. Jadi yang terakhir ini malah menurut saya merugikan buat dirinya dan buat orang lain juga. Kemudian, namun semua yang disampaikan itu bukan karena memahaminya dan bukan justru bisa menjadi bumerang buat si penanya sendiri atau yang membuat pernyataan sendiri dan keyakinannya. Kenapa? Karena memang justru bisa dibalik begitu ya. Dibalik, dan juga kalau dilihat kepada kitab itu sendiri, Alkitab bahkan kitabnya, itu justru tidak seperti yang dia harapkan. Berikut ini contohnya. Jadi seperti ini beberapa contoh. Saya ada puluhan, bahkan di atas lebih 50 yang sudah saya respon. Saya hanya mengambil 10 saja sekarang. Mungkin nanti kita bisa berjilid-jilid. Bagaimana kita merespon pernyataan atau pertanyaan ini? Jadi di sini hanya saya sampaikan 10. Kalau ada waktu kita bahas. Dan nanti lain kali pada nomor-nomor yang lain. Nah, berikut ini beberapa pernyataan, pertanyaan, atau salah paham, salah kaprah dari di Facebook atau di sosial media. Saya sudah respon dan mudah-mudahan yang membaca itu ya bukan hanya dia, gitu, tapi orang lain juga bisa akhirnya mendapatkan sesuatu dari respon yang saya berikan. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya menjawab soal menjawab di sini, tetapi juga saya ingin men-share sesuatu kebenaran Alkitabiah kepada orang-orang yang mungkin juga memviewing atau membaca. Jadi secara tidak langsung saya juga sudah menyampaikan itu kepada lebih banyak orang lagi di sosial media pada saat saya merespon. Itu tujuan saya. Nah, kalau kita mau juga melakukan itu, saya pikir kita coba lakukan lah ya. Pertama, Yesus punya silsilah atau tidak? Nah, itu pertanyaan menurut Anda bagaimana gitu ya? Kalau itu yang ditanyakan. Saya respon, tetapi kalau ini pertanyaannya, Yesus punya silsilah atau tidak gitu ya? Tentu ada tujuannya menanyakan ini. Ada tujuannya sebenarnya. Hidden agendanya tentu ada. Ya, nanti kita bisa jawab ya. Saya ke pertanyaan ini aja dulu, ke nomor urut ini aja dulu. Kemudian nomor 2. Yesus Raja, Guru, Gembala yang baik, berkuasa di dunia dan di surga. Menurut saya itu hoax. Nah itu ditulis di Facebook, itu ditulis, di sana ditulis ya. Jadi sudah menyebutkan itu Yesus Raja, Guru yang baik, berkuasa di dunia. Tapi itu menurut saya hoax gitu ya. Nah, seenak itu juga menyatakannya, ya kita respon. Tujuan kita adalah orang lain juga bisa melihat respon itu. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukti dia satunya Tuhan. Nah, itu ya, pernyataan-pernyataan seperti ini kan bisa juga membuat yang lain mungkin terpengaruh ya. Tetapi apa yang dia ingin sampaikan di sana, kita bisa pahamilah. Jika Yesus adalah Tuhan, lalu kenapa Yesus masih berdoa? Halo, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Oke. Sorry, saya tanyakan itu karena memang senyap. Jadi kalau ada suara, saya oke deh, makasih. Saya lanjutkan ya. Nomor 4, jika Yesus adalah Tuhan, lalu kenapa Yesus masih berdoa? Nah, gitu kan? Sepertinya logikanya ada gitu ya, sepertinya logik. Tetapi ada yang bisa disampaikan di sana gitu. Nanti saya akan sampaikan. Kemudian nomor 5, Allah Bapa pasti benar. Kenapa masih nyembah Yesus? Nah, itu ya. Oke, nomor 6. Tentang surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Yang kayak begini dibilang firman Tuhan. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin juga memang kalau mau secara jujur ya masing-masing orang juga punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka yang model-model begini gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, itulah pendapat saudara-saudara ya. Tapi kita akan respon nanti. Nah, tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa menunjukkan Injil Yesus. Karena sejatinya Kristen bukanlah pengikut Yesus. Nah, ini. Jadi pernyataan ini pernyataan yang ya kok ada ya seperti itu kan kalau saya sih. Tapi ya udah kita jawab aja. Mudah-mudahan yang lain bisa melihat jawaban itu. Oten, nah ini oten itu disebut sebagai ya Kristen itu oten gitu ya.
Oten itu harus diakui kehebatannya. Karena sanggup mengimani yang ganjil-ganjil. Misalnya, manusia bisa melahirkan Tuhan, Tuhan bisa disiksa manusia, dan bisa mati. Saya sebenarnya ketawa-ketawa juga membaca ini, tapi ya begitulah caranya menyampaikan gitu ya, ya kita respon aja. Sampai detik ini belum ada yang mampu menjawab baik pastor, pendeta bahwa Yesus Tuhan tapi tidak tahu kapan kiamat. Nah, gitu ya. Kemudian penyaliban bukti tak terbantahkan kalau yang disalib pastilah bukan Tuhan. Nah, gitu. Ini baru 10. Ada lebih 50. Tapi saya tidak akan buka semua itu sekarang. Sekarang kita bahas yang 10 ini aja dulu. Mudah-mudahan. Nah, ini pertanyaannya, apa jawab Anda? Apa jawab kita untuk hal tadi itu? Saya akan coba sampaikan jawaban saya ini ya. Nanti saudara-saudara bisa saja membuat jawaban sama atau berbeda atau nambahin, boleh silakan. Tapi ini dulu yang saya sampaikan karena waktu ya. Nah tadi yang nomor 1, Yesus punya silsilah atau tidak? Saya menjawabnya, silsilah manusiawi ada. Tapi sebagai Tuhan, anak Allah, dia dari Allah. Tidak perlu silsilah manusia. Ya kan? Yohanes 8:42, ini dukungan ayatnya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi kita bisa membedakan sekarang ini. Yesus sebagai manusia ada silsilah. Kemudian sebagai anak Allah yang dari Allah, jelas siapa dia yang keluar dari Allah. Firman Allah yang menuju sebagai manusia. Silsilah apa yang harus dibutuhkan? Ya, semua kita bisa melihatnya. Itulah jawaban saya untuk mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, mungkin orang lain yang membaca ini juga akhirnya bisa mendapat semacam jawaban lah begitu ya. Oke, itu nomor 1. Nanti kalau ada tambahan silakan setelah kita selesaikan dulu ini ya. Oke. Nomor 2. Yesus adalah raja, guru, gembala yang baik, memiliki kekuasaan di dunia dan surga. Menurut saya itu hoax. Nah, itu ya. Jadi saya menjawabnya seperti ini. Dan mudah-mudahan dan yang lain juga ada juga yang melike begitu kan. Artinya memang sudah bisa memberikan jawaban lain. Yang ini bukan hoax. Saya harus menyatakan bahwa ayat-ayat ini bukan hoax. Ayat-ayat yang menyebutkan mudah-mudahan bisa menjawab yang di atas. Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 13:14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Jadi Yesus juga mengaku dirinya Tuhan loh. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi dia sebagai gembala yang baik. Dia juga mengaku dirinya Tuhan. Yohanes 18:36. Yesus menjawab. Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekarang Yesus menyatakan dirinya siapa. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini, dari sini. Nah, sekarang kita lihat di ayat Al-Quran. Ada ditulis mengenai siapa Isa itu. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalam Matius pun Yesus berkuasa di dunia dan di surga. Terus siapa dia kalau begitu? Kan gitu ya. Coba lihat pertanyaannya itu kan. Apakah yang ini hoax? Tentu saja tidak hoax gitu kan. Nah, Yesus penebus manusia berdosa agar tidak binasa di neraka. Ya. Yohanes 3:16-17. Seperti domba penebus anak Ibrahim agar tidak jadi mati atau binasa. Ya, ini juga ada di ayat Al-Quran ya. Yesus korban seperti domba kurban. Dua-duanya agung, berasal dari Allah. Kalau kita kembali ke pertanyaannya nih, Yesus adalah raja, guru, gembala baik, memiliki kekuasaan di dunia dan di akhirat. Menurut saya hoax. Nah, berarti dia tidak paham, dia tidak baca ini. Seandainya dia baca, mungkin dia tidak akan mengeluarkan statement bahwa itu hoax. Itu maksudnya. Mudah-mudahan yang membaca ini mendapatkan masukan. Nah, oke. Nomor 3. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukti dia satu-satunya Tuhan. Oke. Nah, jawaban saya ya agak sedikit panjang, tetapi kita udah tahu ayat-ayat ini, bahwa di sana Allah
Jadi saya mungkin ringkas saja. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Allah memiliki firman. Jadi Allah dan firman, gitu ya. Nah, firman-Nya nuzul dari manusia. Allah Bapa di sorga, firman menjadi manusia, kan begitu kan? Nah, bahkan manusianya firman itu juga disebutkan sebagai Immanuel, artinya apa? Allah beserta kita. Jadi kehadiran Sang Firman di dunia ini ya adalah merepresentasi kehadiran Allah, tetapi dalam wujud badani manusia Yesus. Ya, jadi sekarang Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah melalui firman-Nya. Jadi berarti Allah dan ada firman yang menciptakan. Karena firman itulah pencipta. Ada dalam ayat ini. Bukti dia satu-satunya Tuhan. Dalam hal pemahaman kita, dia, Yesus, Allah adalah Esa. Jadi Allah adalah yang punya firman dan roh. Itulah keesaannya. Bahwa Allah mampu membuat firman-Nya menjadi Yesus, manusia Yesus, itulah kuasa Allah. Jadi siapa pencipta langit dan bumi ini? Firman Allah yang nuzul jadi manusia Yesus. Saya pikir ini ringkas saja untuk itu. Kita juga sudah sering mendengarkan. Nah, sekarang menjawab ini. Jika Yesus adalah Tuhan, lalu kenapa Yesus masih berdoa? Nah, gitu ya. Ya, saya kira sering juga kita dengarkan ini ya. Nah, jawab saya, Yesus yang adalah Tuhan dalam wujud anak manusia. Ya, Yesus sendiri mengaku anak manusia. Dia berdoa kepada Bapaknya yang ilahi. Wajarlah kan? Sebagai wujud manusia, wajiblah manusia Yesus bergantung kepada Bapaknya yang ilahi. Begitu saya menjelaskannya. Itulah pengorbanannya demi menebus manusia. Pengorbanan apa? Yesus yang adalah dari ilahi, nuzul jadi manusia. Ya tentu saja dia harus menggantungkan dirinya kepada Bapa, si pemilik firman, yang memiliki dia. Nah, Filipi 2:5-8 di sana ada mengenai kesetaraannya dengan Allah. Tetapi dia meninggalkan kesetaraannya itu demi untuk bisa menjadi manusia. Ini juga sebagai contoh yang dia berikan kepada umat manusia. Ya, karena keselamatan itu bukan karena jasa manusia, tetapi jasa Allah. Jadi yang membuat kita selamat itu hanya Allah, melalui cara dia. Melalui dia dengan menunjukkan Sang Firman, Yesus menjadi manusia. Tentu sebagai manusia dia juga harus menggantungkan segala sesuatunya kepada Sang Bapa. Di situ ininya ya jawabnya. Kemudian kita lihat yang berikut. Allah Bapa pasti benar. Kenapa masih nyembah Yesus? Maksudnya kenapa manusia masih nyembah Yesus? Jadi saya ringkasnya saja, saya jawab. Justru karena Allah Bapa yang sudah memuliakan Yesus. Jadi kita juga tahu banyak ayat bagaimana Allah Bapa memuliakan Yesus. Meninggikan Yesus di atas segala nama, segala raja. Menyebutnya Allah. Ya, Allah Bapa menyebut Yesus juga Allah. Masa manusia tidak menyebut seperti itu? Ya, dia bilang berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada kitab-kitabnya yang dijaga Allah yang maha menjaga. Jadi kita menyarankan kepada teman-teman ini supaya juga bisa melihat bagaimana Allah sendiri ya sudah menyampaikan kepada manusia di dalam kitab-kitabnya yang ditulis oleh para hambanya tentang siapa Yesus ini. Nah, Filipi 2:8-10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Allah meninggikan Yesus. Nah, yang di atas kenapa masih nyembah Yesus kan gitu kan? Allah sendiri meninggikan Yesus. Jadi kalau meninggikan Yesus bagaimana? Ya wajar dong kalau kita harus menyembah Yesus. Tetapi kita lihat, kita juga menyembah bukan secara fisik saat ini, tetapi dengan menuruti perintah-perintahnya.
Itu penyembahan kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Allah sendiri menginginkan supaya semua bertekuk lutut kepada Yesus. Nah, bagaimana itu? Inilah firman Tuhan. Oke, sekarang Ibrani 1 ayat 89. Tetapi tentang anak, ia berkata, ia ini siapa? Ia Allah Bapa. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Gitu ya. Nih Allah Bapa mengatakan, tahtamu ya Allah, katanya kepada Yesus ya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah. Ya, jadi Allah sendiri menyebutnya Allah. Allahmu telah, jadi Allah, Allahmu, maksudnya Bapa, telah mengurapi, engkau mengurapi ya, dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kemudian di Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya, dan pada pahanya tertulis suatu nama. Ini Yesus ya, Raja segala raja dan Tuan dari segala tuan. Dia pun terkemuka dan berkuasa di dunia dan di surga. Jadi siapa Yesus? Kenapa dia harus disembah? Ya karena Allah sendiri meninggikan dia melebihi semua raja, melebihi semua makhluk, melebihi semua yang di surga, bahkan para malaikat. Dan dia pencipta langit dan bumi. Karena dia adalah firman Allah, Allah yang nuzul jadi wujud manusia. Itulah Yesus. Kemudian pertanyaan berikut ini tentang surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang kayak begini dibilang firman Tuhan. Nah, inilah yang ada di sana. Saya respon singkat saja. Nah, kalau para nabi dan para rasul itu menulis kitab itu berdasarkan apa yang dia dengar langsung dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Kemudian yang dia alami, kemudian yang diwahyukan Tuhan, diinspirasikan, diilhami oleh Roh Tuhan. Nah, itulah yang menjadi Alkitab itu, yang ditulis oleh para nabi, para rasul itu. Beda kalau yang ditulis dari yang didengar dan yang dihafal manusia sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada teman saya atau siapalah atau guru saya udah menghafalkan sesuatu, kemudian saya dengar, saya tulis, ya ini kan beda gitu ya dengan apa yang diucapkan langsung oleh Tuhan atau yang diwahyukan oleh Tuhan pada saya. Jadi itu lebih direct juga gitu ya. Nomor 7, tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa menunjukkan Injil Yesus. Karena sejatinya Kristen bukanlah pengikut Yesus. Nah, ini ada di sana ditulis seperti itu. Saya hanya copy paste, tapi saya respon di sosmed itu juga. Saya respon seperti ini. Mudah-mudahan tidak makan waktu banyak. Saya respon, kedatangan dan yang dilakukan atau yang dialami Yesus, jadi kedatangan Yesus, yang dilakukan Yesus, yang dialami Yesus, itu maksud saya, itu sendirilah Injil. Kabar baik itu. Jadi Yesus bukan membawa kitab Injil gitu, itu nggak pernah ada. Bahwa kitab itu dibawa dari surga atau dari mana, itu atau ditulis. Yang ada adalah dia sendiri yang dia lakukan, yang dia alami, itu adalah Injil. Apa itu? Kabar baik. Yesus menunjukkan kabar baik itu. Yaitu Yesus yang adalah firman, kalimat Allah, diutus Allah, nuzul, lahir ke dunia sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menjadi kurban penebus, penyelamat manusia berdosa dari upah dosa. Akibatnya maut neraka. Itu kabar baik bagi manusia. Itulah Injil. Nah, yang mengimani atau menerima penebusan itu akan selamat. Karena hanya dialah jalan keselamatan, jalan yang benar, jalan lurus, jalan kehidupan. Itu ada di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 dan 17 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya yang dalam dunia ini tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyamakannya. Kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, Bapa, kalau tidak melalui aku.
Inilah kabar baik itu. Gitu ya. Yesus itu sendiri adalah kabar baik Injil itu. Yang dia alami, yang dia lakukan, berikan. Nah, itulah kabar baik itu. Itu saya jawab demikian. Kemudian nomor 8. Orten, sekali lagi Kristen ya. Orten itu harus diakui kehebatannya. Karena sanggup mengimani yang ganjil-ganjil. Misalnya, manusia bisa melahirkan Tuhan. Tuhan bisa disiksa manusia. Disiksa manusia dan Tuhan bisa mati. Respon saya relatif singkat saja. Lebih pada penjelasan ya. Karena Tuhan Kristen itu maha kuasa. Ia bisa menjadikan firman-Nya, kalimatnya jadi manusia. Itu satu hal ya. Mudah-mudahan itu bisa ada yang bisa menjawab juga. Dan menyebutnya anaknya. Yang bagi orang Yahudi, anak Tuhan itu setara dengan Tuhan. Nah, jadi menyatakan anak Tuhan sendiri adalah setara dengan Tuhan. Itu orang Yahudi sendiri sudah begitu. Benar nih, benar sih ya. Dan Tuhan Kristen tidak harus punya istri baru bisa punya anak. Nah, kalau ada ayat mengatakan mana mungkin punya anak kalau nggak punya istri ya, ini Tuhan ya tidak harus punya istri untuk punya anak. Karena Tuhan yang maha pengasih dan itu rela mengorbankan anaknya jadi manusia. Bahkan mati untuk menjadi tebusan. Seperti domba agung dari Tuhan buat menebus anak Abraham. Maka pantaslah manusia yang beriman padanya dan setia menurut perintahnya dijamin selamat. Nah sekarang kalau kita pertanyakan, kembali ke pertanyaan itu. Orten harus diakui kebenaran karena sanggup mengimani ganjil-ganjil. Ya, sebenarnya bukan ganjil, tetapi itu faktanya gitu. Bahwa sebagai manusia, Maria melahirkan seorang anak yang berasal dari Tuhan. Ya kenapa tidak? Tuhan maha kuasa, kan gitu ya. Nah Tuhan bisa disiksa. Nah tunggu dulu, yang disiksa itu manusianya, gitu kan? Badani manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah disiksa, ya kan? Tetapi badani manusianya iya. Itulah Yesus. Dan Tuhan bisa mati, yang mati adalah badaninya, jasad manusianya. Nah ini yang mungkin mereka sudah tahu, tetapi bagaimanalah supaya membuat pertanyaan itu sedemikian rupa, atau pernyataan itu sedemikian rupa, akhirnya ada yang setengah-setengah beriman, barangkali jadi kejebak itu aja. 9. Sampai detik ini, belum ada yang mampu menjawab baik pastor, pendeta, bahwa Yesus Tuhan tapi tidak tahu kapan kiamat. Oke. Nah, saya respon begini ya. Ya Isa Al-Masih tahu kiamat. Nah, itu saya singgung juga ke sana. Ya karena memang kalau kita mau bicara mengenai siapa Yesus, ya di sana disebutkan sebagai Isa. Dia tahu hari kiamat, ada ayatnya. Dan harus mentaati dia, ada juga ayatnya. Nah, kalau sebagai manusia, Yesus bilang, manusia tidak tahu. Ya, manusia tidak tahu. Tapi sebagai Tuhan, dia yang satu dengan Bapa pasti tahu. Ya, sebagai Tuhan. Dia tidak perlu kasih tahu, tetapi dia tahu. Karena dia adalah satu dengan Bapa. Nah, Yohanes 10:30, 38. Aku dan Bapa adalah satu. 38, tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi yang nggak percaya apa yang Yesus katakan berarti bukan orang yang beriman kepadanya. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebagai Tuhan, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu yang rahasia. Tuhan ingin agar kita bukan soal tahu tanggal kapan kiamatnya, tetapi berjaga-jaga. Ada ayat seperti itu. Yang Tuhan inginkan dari manusia adalah berjaga-jagalah. Karena kedatangannya seperti pencuri. Bahkan itu, pencuri, bagaimana sih pencuri malam hari? Orang nggak tahu. Tapi kalau orang nggak siap-siap, ya akan apa? Kecolongan. Tapi kalau siap-siap, akan bisa diatasi. Sehingga itu yang paling utama sebenarnya. Bukan soal tanggal kapannya itu. Jadi, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Sebagai Tuhan, maha tahu. Tapi sebagai manusia, memang harus disampaikan. Manusia nggak tahu. Gitu ya. Oke. Yang terakhir. Nah, penyaliban bukti tak terbantahkan kalau disalib. Kalau yang disalib, pastilah bukan Tuhan. Sekali lagi,
Kita sih setuju bahwa yang disalib bukan Tuhan, manusia. Tetapi dia adalah manusia yang adalah berasal dari Tuhan. Pastinya manusia. Nah, itu ya. Karena Tuhan tidak pernah mati. Walau ada yang menyebut ada orang yang diserupakan Yesus tanpa menyebut siapa yang diserupakan, mungkin karena juga nggak tahu, gitu kan? Bisa juga. Nah, kecuali Injil palsu, Barnabas menyebut. Kita tahu ya, Anda juga sudah baca. Pastinya Yesus dalam wujud manusialah yang disalib. Jadi saya ingin menyampaikan kepada khalayak pada waktu menjawab ini, memberikan jawaban ini, supaya paham betul bahwa yang mati itu kemanusiaan manusia, ya, bukan Tuhan, bukan ilahi. Keilahian atau roh ketuhanan itu tetap hidup. Dan setelah 3 hari kembali roh itu kepada manusia, tubuh manusianya. Kok bisa? Ya bisa lah. Kan Allah atau Tuhan Maha Kuasa bisa melakukan itu. Kok nggak percaya? Nah, itu karena ketidakberimanan lah kalau nggak percaya itu. Nah, itu kira-kira. Nah, saya menjawab ini sebenarnya ya begitu saja. Sebenarnya ada respon berikutnya, ada diskusi berikutnya. Tapi ini dulu yang saya sampaikan. Karena kalau saya lihat yang menyusul itu sebenarnya hanya tinggal lebih mempertegas lagi aja. Yang intinya sebenarnya dari sini sudah clear. Memang ada beberapa yang sudah akhirnya berhenti, tidak diteruskan lagi, ada juga yang masih menjawab atau dijawab teman lain. Menarik sekali kalau kita mengikuti diskusi di ruang terbuka itu, karena bagaimanapun juga memang kita harus menyampaikan kebenaran, itu intinya. Dan semoga bukan hanya 1-2 orang yang membaca, ada banyak, mungkin ratusan yang membaca. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa mendapatkan kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada mau nambahkan silahkan ya. Ini nanti aja berikutnya. Itu mungkin Saudara Tigor yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Palmer atas pemaparan dari pernyataan atau pertanyaan yang salah kaprah ya. Jadi kalau kita pelajari, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu merupakan suatu ulangan ya. Dari zaman dulu, mungkin dari zaman jadul sudah ditanyakan. Jadi kebanyakan kita ini mengulang-ulang. Nah, bagusnya sekarang kita di zaman informasi internet ya, jadi sangat mudah diakses ya. Jadi kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang baru ya, seperti Injil yang palsu. Memang benar Injil palsu ada ya, tapi bukan Alkitab yang kita miliki, karena Alkitab yang kita miliki belum ada dicetak pada masa Nabi Muhammad muncul ya. Tapi justru ada kitab-kitab ajaran yang disembunyikan atau apokripa ya, yang dilarang oleh Kristen pada masa itu. Nah, sangat menarik ya. Jadi mudah-mudahan dari diskusi kita, dari pertanyaan dari teman-teman, kita bisa memberikan jawaban-jawaban baru yang bisa menyenangkan dua pihak dan bisa menyampaikan Injil kebenaran dengan baik ya. Jadi bukan maki-makian. Saya juga suka masuk di grup diskusi ya, tapi isinya banyak maki-makian. Ya itulah kondisi antara umat kita ya, saudara sepupu, saat berdiskusi di dalam sosial media. Baik, jika ada teman-teman yang mau bertanya, bisa dengan raise hand atau menyampaikan melalui chat room ya. Karena ini terkait dengan pertanyaan dan pernyataan dari saudara sepupu. Jadi saya rasa pertanyaan bisa kita bikin bebas ya.
bisa di luar topik juga. Kira-kira kalau ada yang mau pertanyakan atau mau tambahkan, dipersilahkan. Bang Ucok malam ini tidak hadir karena melakukan pelayanan di Manado ya. Jadi mengajar di sekolah 1000 misionaris. Gimana Ibu Femi, ada pertanyaan atau tambahan? Saya ada pertanyaan juga. Terima kasih. Saya belakangan ini juga suka dengar itu diskusi-diskusi debater. Mereka menyatakan belakangan ini yang Muhammad sama dengan Allah sama dengan Jibril. Maksudnya seperti kita punya Trinitas. Itu bagaimana pendapat Bapak Tigor? Mungkin ke Lai Palmer dulu lah, yang lebih senior nih. Oke, jadi gini, saya coba ya clearkan lagi ya. Pertama kita bicara mengenai sosial media, YouTube, apalah itu semua ya. Itu bebas saja orang ngucapin mengenai apapun. Itu satu. Walaupun tentu ada konsekuensi. Kalau nggak ada yang nuntut dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ada yang nuntut. Tetapi kita datang dari untuk menyampaikan kebenaran. Bukan ngarang kebenaran ya. Tetapi menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi, nah waktu kita nanti saya respon ya Bu Femi, saya nambahin aja. Waktu kita melihat ada tulisan-tulisan seperti itu, misalnya di Facebook katakanlah, tentu hati kita terketuk untuk menjawab, merespon. Saya bisa aja merespon sangat akademis, tetapi itu nggak ada gunanya buat orang yang cara bertanyanya seperti itu, gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan oleh mereka itu sebenarnya hanyalah yang mudah dimengerti oleh mereka. Nah, kalau saya tanya nanti akademis, ngambil dari sumber ini, sumber itu, buat mereka, emangnya gue pikirin begitu barangkali. Gitu. Tetapi dengan yang sederhana saja, mudah-mudahan kalaupun tidak dia, mungkin orang lain juga bisa baca. Kan banyak itu, ada ratusan yang bisa baca. Yang dibaca itu adalah kebenaran Alkitabiah itu. Gitu ya. Jadi itu yang paling utama buat saya, bukan soal bagaimana mutu kita bisa menjawab. Tapi yang simpel sajalah. Yang mudah dipahami, dimengerti. Nah, kemudian kita tidak mau untuk mengungkit hal negatif dari pihak saudara sepupu. Saya ada ribuan saya punya hal-hal yang kalau saya mau ungkap tuh bisa. Tapi saya nggak mau pakai itu, nggak mau saya menggunakan itu. Karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana kita dikenal, bagaimana mereka mengenal kebenaran. Terutama mengenal Yesus. Itu dulu. Karena saya ingin itu yang sampai kabar baik itu. Nah, kalau ada yang mentanya mengenai Nabi tadi itu ya, pertanyaan Ibu Femi, Nabi dengan Allah, apakah dikelang sama? Ada yang Allah, bukan Allah Allah, ya Allah. Allah. Iyalah, saya mengatakan Allah. Kalau orang Arab mengatakan Iya. Allah itu kan oke lah ya, Ya. enggak. Ya. Jadi kalau ada yang menyamakan kedua itu, tentu saya tidak setuju. Itu dulu. Karena itu kan juga hanya pendapat. Ya. Kenapa? Karena memang tidak seperti itu yang diimani oleh saudara sepupu kita. Ya Allah, Allah. Ya Nabi Muhammad. Bahwa nanti dari pengertian kata Muhammad sendiri adalah the praised one. Terus ada yang bilang, the praised two-nya siapa? Gitu kan? Nah, terus the praised two-nya siapa? Seharusnya the praised one-nya Allah. Jangan-jangan Muhammad itu adalah Allah. Kan begitu dalam asumsinya mereka, dalam cara berpikirnya. Nah, saya nggak mau berpikir seperti itu. Ya, tetaplah Allah itu Allah, Nabi itu Nabi. Seperti yang diimani oleh saudara sepupu kita. Kan begitu ya? Ya. Ada ayat persoalannya, persoalannya, saya sih nggak ada problem. Cuman itu pernyataan dari Ustadz. Ustadz ada memang.
Ustadz memang. siapa lagi tuh? Ya, Mereka ada. menyatakan itu baru-baru belakangan ini, Iya, iya, iya. kira-kira 1 bulan ini. Iya. Jadi dia bilang itu sampai dia bilang siapa itu Allah? Katanya Allah itu ya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Muhammad ya Allah sama Gabriel sama itu katanya gitu. Ya. Nah itulah saya Jadi, cuma mau menegaskan. ya, jadi itu ada. Saya dengar itu urusannya pakai topi atau baju biru lagi waktu itu. Saya dengar itu. Tapi saya tidak yakin bahwa semua ustadz setuju atau pimpinan agama setuju ya mengalahkan Makanya beliau. Ya, makanya saya bisa anggap itu tidak mewakili lah, walaupun memang ada ucapan seperti itu. Nah, kita tetap melihat saudara sepupu kita bahwa Nabi itu ya Nabi gitu kan. Allah itu ya yang Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta ini begitu. Jadi kita ini dalam hal memaintain juga hubungan baik kita. iya. Dalam hal-hal tertentu memang ada yang kita mau tanyakan. Kalau saya tanya kepada mereka. Misalnya Quran surah ya An-Nisa 4 ayat 82 misalnya. Atau 80. Ya saya lupa. Ini mungkin Mama Sahal tahu tuh. Jika engkau mentaati Nabi, berarti kamu sudah mentaati Allah katanya. Nah, dalam pikiran saya berarti ini ada satu kesetaraan gitu ya. Tapi itu Iya. itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Mungkin Muhammad Saleh nanti bisa menyampaikan. Apakah itu tidak bermakna demikian gitu ya? Kalau kamu mentaati Nabi, berarti kamu sudah mentaati Allah. Nah, maksud saya itu mungkin bisa kita pertanyakan. Mempertanyakan apakah memang itu ada sama, kesetara atau enggak. Itu satu. Satu lagi, misalnya syahadat. Kalau tanpa menyebut nama beliau, nama Muhammad SAW, apakah sah syahadat itu? Gitu kan? Nah, jadi kalau harus disebut berarti apakah ini tidak setara? Itu loh. Itu ada pertanyaan di dalam diri saya, ya. Tetapi saya bertanya gitu, bukan langsung menghakimi, mendikte, mengatakan, wah mereka mengimani begitu, bukan. Itu pertanyaan. Begitu cara saya pendekatannya. Ya. Jadi itu mengenai Nabi Muhammad dan Muhammad SAW dengan Allah. Nah, mengenai Jibril tadi itu, kan yang dipahami Jibril itu adalah malaikat. Iya, tahu. Malaikat Ya. suruh Allah. Artinya, kalau apa yang disampaikan Allah melalui Jibril, itu yang disampaikan berarti asumsi, bukan asumsi ya, pemahaman, keimanan daripada saudara muslim, kan berarti itu firman Allah, kan begitu, yang disampaikan melalui Jibril. Memang kalau kita bedanya dengan Alkitab kita ini ya, tidak semuanya disampaikan Allah, tetapi pada waktu Allah menyampaikan, dia menyampaikan langsung gitu. Kan Allah berbicara langsung kepada Abraham, kepada Musa gitu. Langsung tidak melalui malaikat itu, dan itu firman Allah nyata-nyata. Satu lagi, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Gitu. Right. Sehingga kita bisa melihat apapun yang ditulis itu memang dari Allah. Bukan dari omongan si A, si B, si C gitu kan, atau hafalan si A, si B, si C, tapi dari Allah. Bahwa seseorang yang menulis, nabi yang menulis, rasul yang menulis itu karena dapat wahyu atau ilham ilahi. Makanya itu kita sebut sebagai Alkitab atau kitab Allah. Nah, jadi kita terima saja bahwa Jibril itu memang digunakan Allah sebagai komunikator untuk kepada nabi, kan gitu ya. Nah, tinggal nanti nah mungkin sampai situ dulu. Yeah, that is not my problem. The problem is bagaimana sampai mereka bisa menyatakan itu. Ya udahlah, ini cuman karena saya ditanya jadi saya keluarkan. Sebenarnya nggak ada persoalan, cuman saya itu. bisa tambahkan, Ibu Femi. Ya. Dalam Islam juga banyak denominasi ya. Jadi pemikiran seperti itu bukan representasi dari Islam umumnya. Kalau di Indonesia ini Islam Sunni ya. Jadi dalam Islam Sunni itu nggak ada pemahaman seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja jadinya. Ya, iya.
itu Tigor, ini persoalannya baru belakangan ini, bulan-bulan, kira ada 1 bulan begitu, mereka menyatakan demikian. Untuk saya sih tidak ada problem, it's not my business. Tapi yang jadi pikiran ini kok bisa mereka? Sepertinya mereka mau menyamakan dengan Trinitas of so what, saya kira. Itu masuk aliran sesat. Ya nggak tahu itu. Ya. Itu Ustadz terkenal itu Suma sama siapa lagi itu satu. Coba bisa Terkenal itu dikirim di ininya YouTube. biar kita bahas di grup. Ya, Menarik juga itu. bolehlah. Oke, thank you. Ya, baik, ada pertanyaan di chat mengenai Melkisedek dari Claire. Melkisedek itu Yesus Kristuskah? Jadi Melkisedek ini raja atau imam besar yang ada di masa Ibrahim ya. Ray Palmer mau berikan tanggapan? Ya, jadi dari identity yang tidak disebutkan, tidak tidak bersilsilah gitu kan. Melkisedek itu kan begitu disebutkan ya. Nah, bisa jadi tidak bersilsilah itu dalam arti tidak dicatat silsilahnya, itu loh. Jadi tidak langsung bisa cepat juga kita mengatakan, oh dia tidak ada silsilah, tunggu dulu. Bisa jadi tidak dicatat. Dia dari mana, siapa, gitu kan. Ya, pastinya Melkisedek ini bukan orang Yahudi, bahkan bukan, ini kan zaman Ibrahim, zaman Abraham gitu ya. Bahwa ia imam besar. Imam besar, Melkisedek, makanya Abraham memberikan perpuluhan persembahan itu ke dia kan, imam. Dan imam yang maha tinggi. Imam maksudnya yang maha tinggi itu, ya tinggi dia sebagai imam, tapi imam dari milik yang maha tinggi. Bisa juga diartikan seperti itu. Imamnya Allah gitu kan, imamnya Tuhan. Nah, siapa dia? Apakah dia sama dengan Yesus? Tidak tertulis di Alkitab. Jadi saya tidak akan mengatakan itu. Meskipun, nah ini saya juga bisa, meskipun ada yang mengartikan itu adalah wujud ya manusia pada waktu itu, wujud manusia dari penjelmaan ilahi ya Yesus itu. Tetapi kan tidak ditulis. Bagaimana saya mau mengatakan iya? Yang saya harus pastikan adalah dia tidak ditulis silsilahnya di Alkitab. Tetapi dia ada karena Abraham juga menemui dia, ya kan? Nah, lantas siapa dia? Kalau saya melihat dia sudah dia imam besar pada waktu itu. Bahwa dia manusia, wujud manusia. Kan wujud manusia kan? Ya udah, manusia. Saya tidak bisa mengatakan dia Allah. Mengatakan Yesus juga di mana referensinya. Saya tanya lagi nanti kan gitu. Tapi dia adalah imam besar di zaman Abraham. Gitu aja. Ada yang mungkin bisa menjawab? Pendeta barangkali. Baik. Itu disinggung mengenai Melkisedek ya. Tidak berbapak, tidak beribu. Bukan berarti seperti Yesus ya. Dia muncul tiba-tiba gitu. Sedangkan Yesus aja ada silsilahnya. Iya. Jadi karena tidak ada silsilah, dia dibilang tidak berbapak, tidak beribu. Iya. Kalau di tanah Jawa, tidak disebutkan ada di sana, tidak tertulis, tidak ditulis. Seperti Ayub juga siapa bapaknya? Kita kan enggak tahu karena nggak ditulis juga gitu. kalau di tanah Jawa kayak Ken Arok, gitu. Dia juga tidak beribu. Ken Arok, Ken Dedes. Ada pertanyaan dari Pak Dr. Aji Soko. Saya punya pertanyaan yang diajukan teman kerja. Orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan karena menghidupkan orang mati sebagai keajaiban. Quran juga menceritakan Nabi Ibrahim dapat melakukan keajaiban dengan meminta Tuhan menghidupkan burung-burung yang sudah disembelih. Mengapa Yesus disembah?
padahal dia dan Ibrahim sama-sama manusia. Oke, baik. Jadi Pak Haji, Dr. Haji Joko ini, Haji Soko ya, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir memang memang banyak mengatakan seperti itu. Tapi kita menuhankan Yesus itu bukan oleh karena beberapa kejadian yang ditulis itu. Artinya membangkitkan orang mati, ya, kemudian menciptakan burung. Menciptakan burung pun tidak ada di Alkitab, adanya di kitab Injil lain barangkali ada, di Quran ada gitu ya. Nah, Injil mungkin Apokripa ada menulis Injil Thomas kalau nggak salah itu, bahwa dia adalah Tuhan bukan oleh karena itu saja, tetapi justru dituliskan tentang dia bahkan sebelum dia lahir. Dia adalah apa? Di Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 7 ayat 14 disebutkan dia adalah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Yesaya, dia Allah yang perkasa. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Di Yesaya 6 itu. Di buku nubuatan pun, Yesaya, Taurat pun sudah disebutkan tentang dia. Dia itu siapa? Kemudian di Matius pasti saja, Matius 1 ayat 21 ya, ayat 23 diulangi lagi Immanuel, Allah beserta kita. Kehadirannya itu adalah kehadiran ilahi di dunia ini. Firman Allah, Allah yang menjelma menjadi manusia di dunia ini. Dia belum menunjukkan mujizat, tetapi kelahirannya sendiri sudah menunjukkan bahwa dia itu adalah ilahi. Belum ada mujizat waktu itu, tetapi dia sudah menunjukkan ilahi dari ayat-ayat itu. Nah, dari dia Allah beserta kita, dari dia firman Allah, Allah nuzul ke dunia menjadi manusia gitu. Nah, kemudian muncul beberapa kejadian-kejadian yang memang luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya sendiri kecuali karena kuasa Allah. Bahkan Nabi pun kalau menghidupkan orang mati dia atau rasul itu karena kuasa Allah. Tidak ada manusia yang menghidupkan orang mati, nggak ada. Yang ada adalah Allah. Jadi karena kuasa Allah. Mungkin kalau di Muslim kan seizin Allah katanya kan. Padahal sebenarnya Yesus itu punya otoritas. He has the authority. Jadi beda. Dia diberikan izin dan dia diberikan otoritas. Dia punya otoritas itu ada beda gitu ya. Dia sendiri punya otoritas kok. Dia pencipta langit dan bumi sebagai firman waktu itu ya kan. Nah jadi walaupun ada menciptakan burung, ya bukan hanya burung. Dr. Haji Soko ini bagian apa ya? Medical bagian apa ya? Penyakit dalam saya. Oke, saya mau tanya dulu. Palmer. Dr. Haji Soko bisa nggak mencipta jantung? Mencipta mata? Nggak bisa ya? Tidak ada manusia yang bisa mencipta mata. Bahkan pakai tempel pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mencipta mata, mencipta hidung, mencipta yang lepra itu apa sih yang udah copot-copot dan lain sebagainya itu kan pasti tercipta lagi langsung jadi orang buta yang tadinya nggak ada mata buta menjadi ada mata itu kan mencipta benda yang memang jadi original. Tidak ada manusia yang bisa, hanya yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Seandainya masalah burung, penciptaan burung tadi itu yang di Quran itu pun tidak ditulis, misalnya tidak ada, tetapi di Alkitab sendiri nyata bahwa Yesus itu adalah pencipta organ tubuh. Artinya hanya bisa Tuhan yang bisa melakukan itu. Iya kan dokter? Tidak bisa dokter juga mencipta burung, mencipta organ tubuh. Itu dari mujizatnya. Makanya dia bilang sama Filipus, seharusnya dari apa yang aku buat pun kamu harusnya udah mengenal aku, kata dia kan. Betul. Iya. Jadi bisa sampai ke sana kita cara membawa pikirannya untuk memahami siapa Yesus itu. Bukan hanya sekedar karena dikasih izin. Bukan soal izin, tetapi dia authorized. Dia punya authority. Bahkan dia yang memberikan izin ke para rasul untuk bisa melakukan hal yang sama. Loh siapa dia gitu? Dia yang mengutus rasul. Loh siapa dia?
Dia yang memberikan roh kepada rasul. Iya. Loh, siapa dia? Yesus adalah Allah itu. Firman Allah, Allah. Oke. Terima kasih banyak Pak Palmer. Iya. Kan ini. Baik, Iya, cuma memberikan contoh Hilang suaranya. Iya, oke. baik. Nanti secara detailnya Ya. ini pernah dibahas juga di WA Group. Iya. Nanti akan kami kirimkan ya. Jadi sama di mana dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Ini sama ini, mirip-mirip. Jawabannya sama ini. Jadi ada banyak ayat Iya. yang menunjukkan bahwa dia ini patut disembah jadinya. Iya. Tadi ada ayat, beberapa ayat mengatakan Allah sendiri mengatakan supaya semua bertekuk lutut ke Dia, artinya menyembah. Kemudian ada banyak ayat, ada ratusan ayat yang menunjukkan bahwa Yesus layak disembah. Tapi terutama dalam hal menyembah, menuruti perintahnya itu. Ada orang yang hanya menyembah tapi nggak ngikuti perintah, itu nggak nyembah namanya kan. Dan bukan soal sembah secara fisik begini saja, begini. Toh Yesus juga ada di surga kok. Ngapain kita ke bangunan, ke gedung harus begini? Kan dia ada di surga gitu loh. Sekali lagi, jadi mungkin pengertian menyembah sendiri pun harusnya sudah bisa diperbaiki dari sisi lebih kepada obedience itu daripada hanya sekedar tunduk begini. Itu aja. Makanya keluar ayat ya. Bukan mereka yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan yang akan diterima, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi itu salah satu perintahnya ya. Ya, amin. Baik, masih ada waktu 10 menit lagi. Memang menarik ya. Tapi kadang-kadang kita juga bingung juga kadang-kadang. Tapi kalau sering diskusi kita jadi hafal. Iya. Iya, betul. Karena semua pertanyaan itu diulang-ulang ya. Memang itu aja, nggak ada lain. Mengenai Yesus itu, mengenai Alkitab itu, cuman nggak variasi pertanyaannya. Kadang-kadang bisa membuat orang yang kurang pengetahuan firman Tuhannya jadi ada yang kejebak dan lain-lain. Gitu aja. Jadi kita ke orang-orang muda ke ini kita coba sampaikan variasi pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan itu dan jawaban-jawabannya. Baik, udah jam 19.00. Sepertinya kita dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan lebih cepat. Mungkin karena nggak ada Bang Ucok, jadi biasanya Bang Ucok ini lebih heboh ya, dan sangat menggebu-gebu. Ini Sayang dia mendapat panggilan tugas, jadi tidak bisa. Oh silakan Pak Harjono. ya, saya hanya merespon saja. Saya rasa ini perlu dilanjutkan lagi. Nanti sampai ada Pak Palmer bilang tadi sampai 50-an ya. Iya, ada. Jadi, menurut saya ini sangat penting karena memang pertanyaan-pertanyaan dari mereka sekitar itu aja. Tapi kadang-kala kita kurang bisa menjawab. Nah, kalau kita bisa dapat mendalami hal ini, jadi ada kadang-kala pertanyaan instan yang harus dijawab dengan instan gitu. Kalau kita sudah terbiasa, jadi itu keluar saja begitu ya. Nah, jadi nanti perlu di-share ini Pak Palmer ya. Betul. Ya, berjilid nanti berjilid. Ya, terima kasih itu saja. Baik, ada masukan lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup saja. Jadi ini acara renungan Selasa malam ke-77 ya, sudah selesai. Beda satu aja dengan hari kemerdekaan. Kalau nanti hari Kamis ke-78, kita renungan Selasa malam ke-77, mudah-mudahan terus berlanjut ya. Baik, sebagai penutup kita minta untuk
doa. Bisa Bapak Dr. Aji Soko untuk sebagai doa penutup? Oke, baiklah. Dan singkat aja, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu yang mempertemukan kami untuk belajar firman-Mu dan bagaimana cara kami membawakan kabar kebenaran dan kasih-Mu kepada saudara sepupu kami. Biarnya sebelum kami rendahkan hati dan meminta hikmat-Mu agar kami tahu bagaimana menjawab saudara sepupu kami dengan sopan Tuhan dan menuntun mereka kepada kebenaran. Kami percaya ada banyak di antara mereka yang ingin lebih banyak mengetahui Engkau. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah mengetahui Bapak Palmer, kiranya juga sertai dan berkati pekerjaannya setiap hari Tuhan. Biarlah kehendak menjadi. Kami akan beristirahat pada malam ini, jauhkan kami dari segala malapetaka dan kecobaan. Terus kami serahkan di dalam nama Bapa dan Anak Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Selamat malam. Jadi Selamat acara malam. kita sudah selesai. Selasa depan pembicaranya adalah Ucok Panggabean ya. Jadi Ya. pada link yang sama. Selamat Oke. malam bagi Oke. semua. Terima Selamat kasih atas malam. kehadirannya. Selamat Selamat malam. malam semua. Terima Selamat kasih. malam. Sampai minggu Terima kasih depan. banyak. Sampai jumpa. Tuhan Sampai jumpa. memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara Palmer dan Saudara Stompul.